Lagi-lagi proyek Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 menuai kontroversi. Setelah area proyek strategis nasional Tropical Coastline yang ada di dalamnya melanggar ketentuan tata ruang dan menempati kawasan hutan lindung, kini proyek PIK 2 yang digarap perusahaan milik Taipan Sugianto Kusuma atau Aguan itu tersangkut kasus pemagaran laut di pesisir utara Tangerang, Banten. Pagar-pagar laut yang ditengarai dipancangkan sejak 2024 itu membentang sejauh 30 km dari pesisir Desa Muncung sampai Desa Paku Haji, Tangerang. Kalau dikira-kira jaraknya itu antara Bogor sampai Cawang di Jakarta Timur. Nah, pagar bambu tersebut dibangun dan membentuk pola seperti petak-petak lahan di atas laut. Total ada 263 bidang laut yang rupanya telah memiliki sertifikat hak guna bangunan. Belakangan diketahui, pemilik sertifikat itu adalah PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa, yang keduanya terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan milik Aguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, bicara tentang proyek Pantai Indah Kapuk, mulai dari proyek Pantai Indah Kapuk 1 sampai pada proyek Pantai Indah Kapuk 2. Proyek ini benar-benar membuat jagat raya Republik ini hiruk pikuk. Bahkan mungkin tidak saja lagi di Indonesia ini yang hiruk pikuk orang oleh proyek ini, tapi mungkin telah sampai sekarang ke mancanegara. Hebohnya bukan main. Kenapa? Karena proyek ini terkesan banyak sekali menyengsarakan rakyat. Rakyat sebenarnya sangat senang dengan adanya proyek-proyek pembangunan seperti ini. Sebab dengan ini tentu saja akan menambah kemajuan bagi Indonesia. Tetapi yang disayangkan oleh rakyat, mereka teraniaya oleh proyek-proyek seperti ini. Mereka digusur, rumah mereka dirobohkan, tanah mereka dibeli dengan harga yang tidak pantas. Dan jika mereka tidak mau menjual, mereka digertak, mereka ditekan, mereka diintimidasi, mereka ditakut-takuti. Itu yang tidak disenangi oleh rakyat sebenarnya. Tetapi sayangnya selama ini terkesan pemerintah lebih berpihak kepada perusahaan yang mengelola proyek-proyek seperti proyek Pantai Indah Kapuk ini. Pemerintah seakan menaktirikan rakyatnya sendiri. Padahal mereka harusnya menyadari bahwa mereka ada karena adanya rakyat, seperti rakyat kecil yang berada di area proyek pembangunan ini. Pemerintah lebih memilih mengedepankan kepentingan perusahaan yang mengelola proyek ini dibandingkan harkat, martabat, dan perikemanusiaan yang ada pada rakyat kecilnya ini. Pemerintah malah tega membiarkan para konglomerat itu mengambil orang-orang kuat untuk duduk di berbagai posisi perusahaannya guna membentengi perusahaan agar tidak diganggu oleh rakyat yang menginginkan dia dihargai sebagai warga yang ada di lokasi proyek tersebut. Mereka biarkan para konglomerat itu menjadikan para jenderal atau perwira menengah, meskipun sudah purnawirawan di TNI dan Polri, menduduki posisi-posisi penting yang kegunaannya terlihat oleh rakyat tak lain adalah agar rakyat takut berurusan dengan perusahaan tersebut. Ketika hak-hak mereka rasakan terganggu oleh perusahaan itu. Demikian juga ada kalanya pemerintah juga membiarkan para konglomerat itu mengambil orang-orang bagak, para centeng yang ditakuti oleh rakyat untuk menduduki berbagai posisi di perusahaannya. Tujuannya tak lain agar rakyat tidak berkutik apabila mereka merasa tersiksa akibat proyek ini. Tentu saja ini sangat memiriskan, tetapi apa boleh buat, rakyat tidak bisa berbuat apa-apa.
Kalau saja ada yang coba memprotes, mereka akan dituduh dengan berbagai tuduhan yang menakutkan. Seperti mereka dikatakan provokator, mereka dituduh melanggar undang-undang ini, undang-undang itu. Bahkan seperti dikatakan seorang nelayan yang berada di sekitar pagar laut di pesisir pantai utara Banten di Kabupaten Tangerang, mereka ditakut-takuti dengan dikatakan kalau masih sayang sama anak istri, jangan coba-coba menghalangi pembangunan pagar laut ini. Jangankan menghalangi pembangunan pagar laut ini, mengganggu satu batang bambu pagar itu saja ada ancaman hukumannya. Menakutkan sekali tentunya bagi rakyat kecil. Dari Bapak sendiri dan warga nelayan di sini ada ketakutan nggak sih Pak nantinya ada intimidasi misalnya pagar ini akhirnya dicabut semua begitu Pak? Jadi begini, semalam kita kan udah kumpulan tuh. Kebetulan Bapak Kemenhan ngasih arahan. Kita jangan takut yang namanya ada intimidasi. Karena nanti kalau memang ada yang intimidasi, suruh lapor ke beliau langsung. Iya, jadi kami sebagai rakyat juga benar-benar sekarang berani ya berbicara kayak begini. Karena kalau yang kemarin-kemarin tuh benar-benar nggak berani. Karena intimidasinya benar-benar sangat, apa ya, ditanya sayang anak istri. Oh, lumayan parah Pak ini. Iya, sampai satu bambu bisa ada pidananya berapa bulan, iya kan? Makanya kami nggak berani. Padahal dari awal pertama pun dia nancep, kita tahu semua. Yang jadi pertanyaan kita, tidakkah ada rasa kasihan dari pemerintah kepada rakyatnya yang seperti ini? Dicekam ketakutan. Dan yang lebih disayangkan lagi, yang melakukan intimidasi seperti ini menurut mereka diduga juga dari aparat, walaupun aparat terendah, aparat desa atau aparat kelurahan, yang tentu saja sangat dapat diduga oleh rakyat bahwa aparat desa melakukan hal ini karena telah dikondisikan dari atas demi kelancaran proyek ini. Tetapi alangkah baiknya kondisi yang dibuat di bawah, di tengah-tengah rakyat, proyek lancar, rakyat tidak merasa tersakiti. Tetapi dalam kondisi seperti ini, dari pengalaman yang sudah-sudah di negeri ini, yang salah itu tetap rakyat. Rakyat pembangkang, rakyat nakal, rakyat menentang pembangunan. Yang benar itu biasanya pengusaha dan penguasa. Itulah negara kita. Terhadap hal ini menarik agaknya kita saksikan apa yang dikemukakan oleh Tempo ini tentang sejarah panjang proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk. Pertengahan 1992, warga di wilayah Angke, Kapuk Muara, Jakarta Utara resah. Puluhan truk dan alat berat mondar-mandir di wilayah mereka. Waktu itu sedang ada pengerjaan proyek reklamasi yang berada dekat kawasan cagar alam Angke, Kapuk. Kawasan ini diuruk besar-besaran demi proyek bernama Pantai Indah Kapuk. Reklamasi itu tak hanya dilakukan di kawasan pesisir. Sebagian area cagar alam Angke Kapuk bahkan ditimbun tanah. Warga sekitar jelas khawatir. Mereka takut proyek itu malah menimbulkan banjir. Penggarap proyek Pantai Indah Kapuk waktu itu adalah PT Mandara Permai, anak perusahaan Grup Pembangunan Jaya. Penelusuran Tempo terhadap proyek Pantai Indah Kapuk yang terbit dalam artikel berjudul Menelusuri Angke dan Reklamasi PIK pada edisi 29 Januari 1994 mengungkapkan kejanggalan proyek itu. Persoalan pertama jelas kawasan cagar alam Angke Kapuk yang seharusnya dilindungi malah ikut diuruk dan ditimbun pasir. Anehnya, waktu itu pemerintah DKI Jakarta maupun Kementerian Kehutanan yang merestui pembangunan Pantai Indah Kapuk tak memberikan teguran apa-apa. Badan Pengendali Dampak Lingkungan pun kemudian mengusulkan agar pemerintah DKI Jakarta merevisi pengerjaan proyek PIK dan merevisi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan proyek yang awalnya hanya seluas 100 hektar itu.
Di lapangan persoalannya lebih jelas. PT Mandara Permai tak memenuhi janjinya, yakni membangun pembatas antara kawasan cagar alam dan lokasi proyek selebar 100 meter dan membuat hutan bakau serta danau buatan. Perusahaan malah sibuk menimbun tanah di kawasan itu. Protes warga sekitar pun tak ditanggapi. Bahkan PT Mandara berdalih bahwa penghijauan itu bukan tugas mereka. Usulan agar pemerintah DKI Jakarta dan lembaga lain mengevaluasi proyek Pantai Indah Kapuk juga berlalu begitu saja. Proyek itu terus berjalan sampai akhirnya kontroversi kembali muncul 8 tahun kemudian pada tahun 2002. Ngomong-ngomong, kok bisa ya proyek yang waktu itu jelas-jelas merusak kawasan cagar alam bisa terus berlanjut? Siapa sebetulnya sosok di balik kawasan Pantai Indah Kapuk ini? Pantai Indah Kapuk dibangun pada masa Orde Baru. Investigasi Tempo mengungkap adanya keterkaitan antara para pejabat pemerintahan pada masa Presiden Soeharto itu dengan pengusaha pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk. Pengusaha yang punya ide mengembangkan Pantai Indah Kapuk adalah Raja Properti Mewah Indonesia, Ciputra. Ngomong-ngomong tentang konglomerat Ciputra, inilah gambaran kegigihan dan kemauan keras dari seorang pengusaha yang ketika dibandingkan dengan rakyat biasa yang menempati tanah-tanah di berbagai proyek, jauh sekali bedanya. Bahkan boleh dikatakan bagaikan siang dan malam bedanya. Seorang konglomerat, seorang pengusaha, dia berpantang untuk tidak akan mendapatkan sesuatu yang diinginkannya di dalam menginginkan suatu proyek. Tetapi bagi rakyat, sekali saja diancam, dia sudah ketakutan. Setidaknya ini tergambar dalam buku biografi Ciputra yang berjudul Ciputra The Entrepreneur. Saya bacakan bagaimana kegigihan Ciputra untuk bisa bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Sumarno. Pada halaman 200 buku ini dikatakan, saya hampir tiap hari bolak-balik menyambangi kantor gubernur di Jalan Medan Merdeka. Tak kunjung ada hasil. Saya ditolak dengan berbagai alasan. Saya terus bersabar. Setiap pagi usai sarapan saya bergegas menuju balai kota. Lalu dengan berbagai cara saya terus mengupayakan agar bisa masuk dan bertemu gubernur atau setidaknya saya mendapatkan waktu di lain hari. Nihil. Tak pernah ada hasil. Namun, kemudian melalui Lim Chai Huat, kakak Sony Halim, kakak ipar saya berkenalan dengan pensiunan Mayor Charles, mantan asisten Pak Sumarno. Saya memohon padanya untuk bisa dipertemukan dengan sang gubernur. Dan kegigihannya ini akhirnya membuat Ciputra bisa bertemu dengan Gubernur Sumarno. Kita melihat untuk dia bisa bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Sumarno ini berbagai cara dia lakukan. Tidak bisa melalui ini. Tidak bisa melalui ini. Akhirnya ketemulah dia dengan seorang mayor purnawirawan. Melalui itulah dia bisa bertemu dengan gubernur. Apakah rakyat biasa yang tinggal di rumah kecil atau di gubuk di areal proyek ketika dia merasa tersakiti, merasa terzalimi oleh proyek tersebut, akan bisa dia bertemu dengan gubernur, dengan para menteri dengan cara seperti yang dilakukan oleh Ciputra ini? Kita yakin tidak akan mampu. Dan hasil dari kegigihan kemauan keras yang pantang menyerah yang dilakukan oleh Ciputra inilah yang membuat dia bisa menangani proyek Senen. Namun apa yang terjadi dalam pengerjaan proyek Senen ini? Kita baca dalam halaman 204. Ungkapan hati Ciputra. Namun, pernah hati saya ikut terluka ketika suatu hari saya melihat seorang perempuan duduk begitu saja di tanah tak jauh dari proyek Blok 2. Ia sakit jiwa, menangis, tertawa, memaki. Orang-orang di sekitarnya mengatakan perempuan itu menjadi gila setelah tak tahan menanggung stres akibat penggusuran dari Pasar Senen. Hati saya menangis menatap perempuan itu, tapi mau bagaimana lagi? Ini memang proyek yang sulit. Ini gambarannya akibat suatu proyek. Beginilah nasib rakyat akibat proyek yang dilaksanakan
ketika proyek itu dibangun, yang hampir tidak mempedulikan nasib rakyat yang terkena dampak proyek tersebut. Mereka di sana hidup sehari-hari berjualan, memiliki sebuah toko. Akhirnya tokonya digusur tanpa ada solusi kemana mereka dipindahkan. Kenapa tidak akan gila? Ia merupakan komisaris PT Mandara Permai yang memiliki 30% saham perusahaan. Sejak awal, Ciputra berkeyakinan reklamasi Pantai Kapuk tak akan merusak lingkungan. Bahkan ia berjanji akan memperbaiki kawasan Pantai Kapuk sebagai habitat satwa, kemudian membangun tempat perlindungan bagi burung, membuat taman laut, dan menambah luas hutan lindung. Malah, dalam sebuah pernyataan pada September 1992 yang dimuat di harian Kompas, Ciputra pernah bilang, "Jika kelak kerusakan lingkungan akibat Pantai Indah Kapuk terbukti, saya siap dimajukan ke meja hijau," kata dia. Tapi, 10 tahun kemudian, ketika banjir muncul di sekitar kawasan Pantai Indah Kapuk, kepada Tempo Ciputra membantah pernyataan itu. Dia bilang, "Saya hanya mengatakan pembangunan Pantai Indah Kapuk tidak akan menyebabkan banjir di jalan tol." Yang nyatanya pada 2002, jalan tol itu terendam banjir juga. Ide pembangunan kawasan Kapuk dan Angke bukan hanya dari Ciputra. Jauh sebelum itu, ide pembangunan di kawasan ini muncul dari Gubernur DKI Jakarta periode 1966 sampai 1977, Ali Sadikin. Waktu gagasan ini mencuat, Ali Sadikin sebetulnya pernah diprotes oleh Menteri Pertanian kala itu, Thoib Hadiwijaya. Thoib mengirim surat kepada Ali yang isinya mempersoalkan rencana pembangunan di kawasan hutan di Angke dan Kapuk Muara. Ali Sadikin mengaku tak terlibat dalam pelaksanaan proyek Pantai Indah Kapuk. Kontrak rencana pembangunan Pantai Indah Kapuk pertama kali diteken 2 pekan setelah Ali Sadikin tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Kontrak itu justru diteken oleh para pengganti saya, kata Ali Sadikin. Gubernur pengganti Ali Sadikin waktu itu adalah Cokro Pranolo. Sosok berikutnya yang membuat proyek Pantai Indah Kapuk terrealisasi adalah Soedjarwo. Ia merupakan Menteri Kehutanan periode 1983 sampai 1987. Soedjarwo dikenal dekat dengan Ibu Tien Soeharto. Ia juga pernah menjabat sebagai Bendahara Yayasan Super Semar dan Mengadek yang didirikan oleh Presiden Soeharto. Bagaimana peran Soedjarwo di proyek Pantai Indah Kapuk? Ceritanya dimulai pada 1982. Jadi waktu itu, Soedjarwo mengirimkan surat kepada Presiden Direktur PT Metropolitan Kencana milik kelompok Ciputra. Isi suratnya adalah tentang upaya pengembangan kawasan Angke Kapuk. Surat itu kemudian berlanjut dengan penunjukan PT Mandara Permai sebagai pengembang kawasan di sana. Nah, ketika Soedjarwo ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Menteri Kehutanan, ia membuat perjanjian tukar guling kawasan hutan di Angke, Jakarta Utara, yang kemudian jadi lokasi proyek Pantai Indah Kapuk. Lahan itu ditukar dengan beberapa kafling lahan pengganti milik PT Mandara Permai di Bogor, Cianjur, Sukabumi, dan Kepulauan Seribu. Proses tukar guling ini kemudian terendus banyak kejanggalannya. Bahkan diketahui belakangan Soedjarwo menguasai 2,4% saham PT Mandara Permai. Lalu ada juga sosok Hasrul Harahap, Menteri Kehutanan pengganti Soedjarwo. Di masa Hasrul menjadi Menteri Kehutanan inilah proyek Pantai Indah Kapuk dimulai. Hasrul tampak sangat mendukung proyek ini. Pada 1992, ia bahkan bilang bahwa kawasan Angke dan Kapuk yang dikelola PT Mandara Permai bukan kawasan hutan lindung, melainkan hutan produksi yang tak ada hutannya lagi. Lalu ketika proyek Pantai Indah Kapuk selesai dan lapangan golf di dalamnya diresmikan, Hasrul bahkan hadir bermain golf di sana. Ketika itu Hasrul bilang, "Kawasan Angke ternyata cuma rawa-rawa dan area tambak, hutan bakaunya cuma sedikit," kata dia. Di masa itu, DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto. Nah, setelah Menteri Kehutanan membuat perjanjian tukar guling lahan dengan PT Mandara Permai, Gubernur Wiyogo menerima penyerahan pengelolaan hutan Angke dari Menteri Hasrul. Wiyogo juga waktu itu menyatakan, pembangunan Pantai Indah Kapuk telah memenuhi ketentuan AMDAL maupun peruntukan kawasan. Belakangan Wiyogo ditunjuk menjadi Ketua Dewan Kehormatan Pengembangan Kawasan Kapuk. Lalu, saat peresmian lapangan golf Pantai Indah Kapuk pula,
Wiyogo ikut menguji coba dan bermain golf dengan Menteri Hasrul. Sebelum Pantai Indah Kapuk dibangun menjadi perumahan, kawasan tersebut merupakan rawa dan tambak. Kawasan itu menampung kelebihan air dari 13 anak sungai yang bermuara ke 2 kali besar, Pesanggerahan dan Muara Angke, yang kemudian airnya masuk ke Kanal Cengkareng. Tak hanya sebagai tempat parkir air, kawasan hutan Angke seluas 50 hektar itu merupakan perlindungan terakhir Jakarta di wilayah pesisir dari ancaman abrasi, erosi, dan intrusi. Sebelumnya, Jakarta juga punya hutan bakau di wilayah Ancol dan Pluit. Tapi semenjak tahun 1970 sampai 1980-an, hutan itu tergerus proyek pembangunan. Nah, gara-gara hutan di wilayah Ancol dan Pluit hilang, sebetulnya di awal 1990-an, warga Jakarta sudah merasakan dampaknya. Dalam laporan Tempo berjudul Perisai Itu Kian Rapuh yang terbit pada 24 Agustus 1991, sejumlah dampak yang muncul antara lain adanya intrusi atau rembesan air laut ke dalam air tanah, yang bahkan waktu itu sudah sampai di wilayah Jalan MH Tamrin dan terus meluas ke daerah selatan. Kondisi ini juga dipicu oleh maraknya penyedotan air tanah. 6 tahun setelah pembangunan pertama Pantai Indah Kapuk dimulai, pemerintahan Soeharto tumbang pada 1998. Meski begitu, proyek Pantai Indah Kapuk masih terus berlanjut. Sampai akhirnya, 10 tahun sejak pembangunan dimulai, hal yang dikhawatirkan dan diributkan banyak orang terjadi. Pada 2002, banjir besar menerjang Jakarta. Jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan Bandara Soekarno-Hatta ikut terendam. Salah satu penyebab banjir adalah keberadaan kawasan pemukiman Pantai Indah Kapuk. Saat itu, kawasan Pantai Indah Kapuk sudah terbangun seluas lebih dari 830 hektar. Area penampungan air itu pun lenyap. Investigasi Tempo berjudul Jalan Tengah di Kapuk yang terbit pada April 2002 mengungkap daya tampung air di kawasan Kapuk yang awalnya mencapai 9 juta meter kubik air berkurang menjadi hanya sekitar 3 juta meter kubik. Gara-garanya pembangunan Pantai Indah Kapuk yang menghilangkan banyak daerah resapan air. Sejumlah lembaga seperti Walhi dan Indonesian Center for Environmental Law melakukan riset. Temuannya, setiap kali curah hujan melebihi 200 mm, banjir pasti terjadi. Penyebabnya, daerah resapan dan penampungan air berkurang drastis berganti menjadi beton dan lapangan golf. Kawasan Pantai Indah Kapuk sendiri waktu itu hampir tak tersentuh banjir karena memiliki sistem polder untuk mengatur ketinggian air. Wilayah sekitarnya lah yang malah terkena banjir. Lalu, apa solusinya? Sempat ada yang mengusulkan agar beberapa area yang sudah dibangun dibongkar lagi. Tapi pilihan itu tak diambil, karena dianggap akan merugikan investasi yang sudah mencapai triliunan rupiah. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah waktu itu, Sunarno, akhirnya memilih jalan tengah. Ia menyatakan akan memperketat pembangunan di kawasan Pantai Indah Kapuk. Rencana ekspansi wilayah ini bahkan akan dihentikan dan penerbitan izin pembangunan yang sudah ada akan dievaluasi. Tapi waktu itu pengembang Pantai Indah Kapuk, PT Mandara Permai malah enggan disalahkan. Direktur Utama Mandara Budi Nurwono malah membantah kawasan Pantai Indah Kapuk sebagai tempat penampungan air. Justru kawasan ini adalah wilayah bertanah lempung yang jenuh air, kata dia. Kawasan Pantai Indah Kapuk pada akhirnya tak tersentuh. Bukan cuma tak terkena banjir, pembangunan di sana juga jalan terus. Sementara wilayah di sekitarnya seperti Angke dan Kapuk Muara malah jadi daerah langganan banjir. Nah Sobat Tempo, itu dia tadi cerita soal pembangunan Pantai Indah Kapuk. Agak mirip kan dengan cerita soal pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 yang sekarang ramai gara-gara pagar laut. Kalau kita lihat pola di Pantai Indah Kapuk pertama, ini juga hampir mirip. Di proyek Pantai Indah Kapuk 2, pemerintah bahkan memberikan status proyek strategis nasional yang iming-imingnya untuk memperbaiki kawasan hutan mangrove di sana. Lalu, kalau dulu di Pantai Indah Kapuk 2, pemerintah melakukan tukar guling lahan, sekarang di Pantai Indah Kapuk 2 malah area pantai dan laut yang dikafling. Bahkan dibuatkan sertifikat hak guna bangunannya. Jadi wajar saja kalau masyarakat resah. Bukan cuma karena banyaknya kejanggalan di proyek itu, tapi karena kita juga tentu khawatir.
Ujung-ujungnya proyek ini malah akan menimbulkan banjir, merugikan nelayan dan warga, dan tentu saja kerusakan lingkungan yang lebih parah di daerah sekitarnya. Sahabat BN, apa yang berbeda pembangunan proyek Pantai Indah Kapuk 1 dengan proyek Pantai Indah Kapuk 2? Kelihatannya yang berbeda hanya kepulgarannya saja. Proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini agak lebih vulgar pengerjaannya, pelaksanaannya, prakteknya dibandingkan dengan proyek Pantai Indah Kapuk 1. Pada proyek Pantai Indah Kapuk 2 inilah adanya laut di pagar. Dan di sini pula lah adanya sertifikat tanah yang berada di dasar laut. Jadi artinya keberanian dari pengelola proyek Pantai Indah Kapuk ini lebih menjadi pada PIK 2 dibandingkan dengan PIK 1. Apakah karena keleluasaan yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi kepada pengusaha yang ada di Pantai Indah Kapuk ini lebih besar dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya? Dan apakah juga karena memang Presiden Jokowi pernah mengungkapkan bahwa dia siap menyediakan tanah bagi siapapun yang memerlukan. Apakah masuk tanah di dasar laut atau bagaimana? Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar? Bukan meter persegi, hektar. Pak Ibu sekalian, ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.